tanggung jawab lebih untuk membuat dua soundtrack di film ini. Oke. Berarti awalnya ini sebenarnya hanya menawarkan untuk soundtrack. Itu terus akhirnya diberikan sinopsis yang menurut aku bagus banget, dan aku tahu juga kalau misalkan novel Kata itu banyak banget orang yang dengar orang yang baca Baca. gitu loh ya. Dan bestseller juga. Jadi satu tantangan buat aku bisa memerankan satu peran yang ada di novel tersebut gitu. Ini film pertama atau film keberapa Iki nih? Mungkin ini bisa dibilang ini kali pertama aku kali ya untuk bisa memerankan peran ini. Oke, ini berarti film yang akhirnya kamu perankan dan kamu juga bawain lagunya gitu ya. Betul. Oke, salah satu lagunya tuh Merelakan nih, yang hari ini kita akan coba cari tahu dong, kira-kira lagu ini tuh bercerita tentang apa? Baik. Merelakan menceritakan tentang seseorang yang mencoba untuk merelakan sesuatu hal demi kebahagiaan satu sama lain. Apalagi kalau menyangkut tentang keadaan ya. Kalau misalkan sudah menyangkut keadaan ataupun sebuah kenyataan gitu ya, yang memang nggak bisa kita rubah dan nggak bisa kita pungkiri, ya mau tidak mau harus bisa saling belajar merelakan. Dan ini universal ya konteksnya, jadi bukan hanya untuk pasangan aja. Gitu. Wah, ini bahas dikit aja kayaknya udah akan relate sama banyak orang nih. Amin. Dapat respon Harus. apa nih setelah merilis lagu ini? Hah? Apa Pak? Nggak kedengeran? Dapat respon apa setelah merilis lagu yang kayaknya dalam banget sedihnya? Dan respon dari mana dulu nih? Dari pendengar mungkin atau bahkan mungkin dari Oh, keluarga dan teman-teman. jujur ya, di lubuk hati yang paling dalam aku tuh terharu karena responnya positif banget. Terus ditambah banyak banget orang yang relate, dan yang makin aku seneng adalah banyak sekali di kolom komentar yang mencurahkan isi hatinya juga dengan perasaan yang sama. Jadi menurut aku, alhamdulillah berarti aku udah bisa setidaknya relate untuk orang-orang di luar sana gitu ya. Meskipun ini point of view dari Nugraha gitu loh ya di film Kata, tapi aku senangnya adalah banyak banget orang yang aware, dan banyak banget orang yang akhirnya merasa terwakilkan oleh lagu ini. Bahkan ada yang bilang bahwa ini tuh adalah healing song, dimana kayak waktunya untuk lagu merenung tuh kayaknya lagu ini pas, karena itu aku seneng banget. Nah, ngomong-ngomong tadi lagu ini sebenarnya siapa saja sih yang berkontribusi sampai akhirnya bisa rilis gitu? Yang pasti yang berkontribusi ada Airfast Music ya, di situ ada orang-orang yang berkompeten di bidangnya, ada Beraldidian, ada Ino, terus juga ada Clancy, pemain musik aku. Jadi banyak banget orang-orang yang berkompeten mensupport di lagu Merelakan. Ditambah juga yang pastinya Pak Sutradara. Kalau tanpa omongan dadakan dari Pak Sutradara, saya tidak mungkin bikin lagu. Jadi selama proses syuting tiba-tiba Pak Sutradara bilang bikinin 2 lagu, yuk cepetan gini 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 gini. Nah, akhirnya jadi gitu. Kalau tanpa ada dorongan dan juga challenging dari itu, mungkin nggak bakal bisa aku nge-explore diri aku sampai segininya gitu. Berarti proses pembuatan lagunya cepet banget ya? Sambil syuting nih, Ya, sambil buat lagu atau proses syuting, terus aku disuruh pulang ke rumah, aku bikin demo, terus aku dengerin ke sutradara, mau lagunya enak katanya. dalam beberapa hari nih berarti satu lagu kelar? Satu hari gitu. Wow. Satu hari satu lagu dan akhirnya langsung diterima dan ternyata responnya sangat positif ya tadi. Ike dapat Ya, banyak curhatan. betul. Kalau tadi Rizky bilang dapat banyak curhatan kalau lagu ini relate sama mereka. Itu kan pendengar nih. Kalau Rizky yang nyanyiin sendiri, relate nggak sih sama apa yang pernah kamu rasakan? Iya, jadi selain dari itu semua, lagu ini juga aku dedikasi. Yang di bawah bisa sebentar, guys. Jadi maksud aku yang lainnya juga di luar konteks itu aku berdedikasi tinggi untuk almarhumah mama kan. Jadi kayak mau tidak mau aku belajar merelakan, karena di liriknya itu dalam banget kayak meski kita tak lagi sama, tapi kita selalu bahagia. Meskipun kita udah beda alam, tapi aku yakin dengan prestasi yang aku dapat, dengan kebaikan yang aku sebarkan ke banyak orang, aku yakin itu bisa menjadi sebuah kebahagiaan untuk almarhumah di atas sana gitu. Berarti emang konteksnya bukan untuk cinta-cintaan aja nih ya, Ki? Ya, betul. Jadi sebenarnya tergantung point of view dari orang-orang
yang ingin mencerna makna lagu si merelakan ini kan mungkin bisa aja ketika harus merelakan sebuah pekerjaannya gitu loh, kayak gitu-gitu. Kalau kalau misalnya nih, kalau misalnya kamu bisa membayangkan atau menyebutkan lah, kira-kira waktu kapan sih lagu ini cocok didengarkan oleh orang-orang? Kalau menurut aku di setiap saat ya, karena maksud aku lagu ini yaitu tadi karena point of view-nya bisa dilihat dari mana saja dan akhirnya bisa diartikan oleh kita sendiri yang sedang kita rasakan gitu loh ya. Ya itu tadi makanya akhirnya aku ngerasa bahwa lagu ini bisa dijadikan healing song untuk kita gitu loh ya. Dan apalagi untuk orang-orang yang sedang ada di titik terendah, mulai tidak ada rasa kepercayaan diri atau enggak sulit untuk memberikan keputusan dengan suatu hal, mungkin lagu ini bisa cocok banget. Oke. Karena lagu ini kan pasti relate nih sama bagian dari film Kata. Nah, kalau bahas sedikit film Kata ini bercerita tentang apa sih, Ki? Kata ini sebenarnya aku tidak akan menjelaskan secara detail banget karena takut spoiler. Jadi gini, sebenarnya novel Kata ini adalah diangkat dari tiga karakter yang sangat begitu besar perannya. Ada Binta, Nug, dan juga Biru gitu loh ya. Mereka mempunyai karakter masing-masing dan mereka mempunyai kisah masing-masing yang berkesinambungan gitu ya. Terus intinya gini, di film Kata ini kalian bisa mendapatkan pelajaran tentang kehidupan yang lebih baik itu seperti apa, arti kehidupan seperti apa. Oke, ini akan tayang kapan nih, Ki? Hmm, tayangnya yang pastinya segera karena di YouTube juga kan itu sembari sekalian langsung dengan teasernya. Jadi aku harapkan semoga bisa dipercepat. Kita juga dapat kabar bagus dan positif juga bahwa bioskop sekarang sudah bisa dibuka. Jadi untuk umum gitu kan karena PPKM sudah menurun juga. Jadi kayak aku seneng lah harapannya biar kita bisa merasakan menonton film itu dengan vibes-nya bener-bener suasananya dapet, fokusnya juga dapet, intimate-nya juga dapet banget gitu. Jadi aku berharap itu bisa di bioskop. Tapi proses syutingnya udah selesai ya? Proses syuting alhamdulillah sebulan, sebenarnya udah beberapa bulan ke belakang. Tapi untuk proses syuting itu kita memakan waktu hampir mau sebulanan lah karena kan syutingnya ada berbagai tempat terus juga aku kebagian syuting yang di Jakarta gitu loh jadi ya seneng karena dapat tim yang bagus, dapat sutradara yang sangat sangat enak banget untuk berkomunikasi gitu loh ya dan yang pastinya juga disupport oleh pemain-pemain yang akhirnya bisa memberikan ilmu dan juga pelajaran selama iki proses syuting untuk bisa mendalami peran Sinograha gitu. Oke, ini udah banyak yang bilang gak sabar pengen nonton di bioskop filmnya Iki. Boleh sapa-sapa dulu dong yang bergabung hari ini mungkin, Ki? Yang pastinya thank you banget yang hari ini masih stay di sini, terus juga mendengarkan cerita aku. Thank you banget karena udah mensupport aku dan thank you banget udah dengerin lagu Merelakan dan tetap stay tune aja di sosial media aku, Falcon atau apapun itu yang bisa mendapatkan informasi tentang film Cut. Oke. Udah banyak yang kepo nih. Bahkan ada yang nanya, filmnya ada unsur komedinya nggak, Ki? Kan lucu Iki mah. Ya ditonton saja. Ya, ini orang-orang kayaknya udah pada penasaran dan gak sabar, tapi harus ditunggu, disabarin dulu untuk bisa menanti film ini. Oke, tadi balik lagi ke lagunya nih. Lagunya kan memang hanya dibuat dalam 1 hari tuh tadi Iki cerita. Tapi ada Ya, kesulitan gak sih atau ada kayak mungkin halangan sampai akhirnya alhamdulillah bisa rilis lagunya. sebenarnya kalau prosesnya alhamdulillah nggak begitu sulit karena di satu sisi eh, aku berusaha untuk menjadi Nugraha ketika menulis lagu dan juga menyatukan dengan perasaan yang Rizky Febian rasakan saat itu tapi gimana caranya tetap di benang merah tetap ada di jalur tentang filmnya juga jadi kayak itu mungkin yang mempermudah ditambah juga ada tim yang mensupport ya jadi itu yang memperlancar aku akhirnya mendapatkan lirik, notasi, nada dan juga progres-progres lainnya gitu. Berarti tantangan sekaligus mungkin mempermudah kamu mendapatkan perspektif juga gitu.
Betul. Dan itu jadi akhirnya bisa banyak banget sudut pandang yang bisa aku ambil ketika aku bikin lagu ini. Kalau bagian paling berkesannya nih dari proses ya kita sebut juga di film ini lah, karena kan buatnya ternyata Ya, ya. bareng-barengan. Yang menurut kamu sangat berkesan dari proses ini semua? Yang, jujur di setiap proses syuting itu amat sangat berkesan buat aku karena bisa dapat ilmu baru, pelajaran baru, lingkungan dan circle baru gitu loh ya. Terus akhirnya aku bisa nge-explore diri aku lebih luas lagi. Yang buat berkesan di saat pembuatan lagu juga akhirnya aku nggak nyangka karena bisa membuat yang memang untuk kali pertamanya dijadikan official soundtrack sebuah film gitu loh. Dan bukan hanya satu lagu dan ternyata dua lagu gitu loh. Jadi itu yang jadi satu kesempatan dan satu hal yang membuat aku berkesan banget gitu dan kebanggaan buat diri pribadi gitu. Karena sekarang udah nyanyi terus main film juga, Ya, bisa nggak kalau disuruh pilih antara acting atau bernyanyi? kalau menurut aku dengan pertanyaan itu sebenarnya aku sudah menjalankan dua-duanya secara tidak langsung. Karena dua hal itu tidak bisa dilepaskan. Film tanpa musik akan hambar. Musik tanpa video klip juga akan gitu-gitu aja. Jadi dua hal ini memang tidak bisa dipisahkan. Dan sebenarnya pada dasarnya udah ngalir di diri aku. Dari mulai aku berkarya, aku bikin video klip, Oke. aku yang bikin sama tim, selalu aku yang memerankan di video klipnya. Jadi hal itu menurut aku nggak bisa dipisahkan. Tapi kalau memang harus disuruh memilih, kayaknya aku akan nyanyi. Tetap menyanyi ya. Oke. Oh berarti mungkin actingnya itu udah dilatih sangat sering melalui video klip gitu ya? Ya bersyukurnya aku begitu, bersyukurnya aku seneng banget sama dunia acting kan. Jadi mungkin itu juga yang mempermudahku ketika aku mengharuskan mendalami sebuah peran, menghayati sebuah karakter gitu. Oke. Ketika tadi memilih menyanyi nih, kayaknya kalau harus memilih kan Iki milih untuk menyanyi. Apa sih yang membuat kamu lebih memilih menyanyi? Ada hal yang merasa mungkin lebih lebih menyenangkan atau seperti apa tuh? Karena ya dengan nyanyi aku bisa akhirnya ada di titik saat ini. Terus juga dengan nyanyi memang itu sudah mendarah daging di diri aku. Itu sudah jadi cita-cita dari aku kecil. Terus juga tujuan aku untuk membanggakan orang tua, mengangkat harkat martabat keluarga juga dari nyanyi. Dan aku memang sangat mempunyai prinsip hidup berusaha untuk menghargai di setiap proses yang aku jalanin gitu. Jadi ya itu alasan aku sampai detik ini tetap berdedikasi tinggi dengan bidang yang aku jalanin saat ini. Jadi penasaran nih, Iki tuh mulai merasa aku akan menjadi penyanyi itu kapan? Dari kecil sebenarnya, dari kecil tuh udah jadi penyanyi kamar mandi. Cuman mulai memberanikan diri umur-umur 15-an, 15 16. Dari situ barulah aku memberanikan diri. Oke, dan berarti memang dari kecil udah merasa cita-citanya adalah penyanyi. Ya, Kalau nggak jadi betul. penyanyi, kira-kira Iki bisa membayangkan nggak akan jadi apa seorang Rizky Febian? Jadi pembisnis sukses banyak uang Sultan. Amin. Amin. Mimpi mah boleh ya. Oke. Menurut kamu, siapa yang paling banyak support seorang Rizky Febian sampai di titik ini? Keluarga yang pastinya saudara, Rizveles, terus orang-orang tim aku, orang-orang terdekat aku, orang-orang yang memang peduli dengan aku, gitu loh ya. Orang-orang yang memang benar-benar pure loyal dengan diri aku, gitu loh ya. Melihat dari semua sisi. Jadi begitupun mungkin dengan orang-orang yang di luar sana. Dengan mereka mendengarkan sebuah karya aku, menurut aku itu mereka sangat berjasa buat aku. Oke. Sejauh ini dapat banyak dukungan ya dari penggemar dan yang dengarkan lagu Iki. Sejauh ini aku senang karena di setiap karya aku amat sangat direspon positif oleh orang-orang gitu loh ya. Mendapatkan apresiasi bagus gitu dan itu juga kan yang membuat aku akhirnya tambah semangat dan tambah termotivasi untuk berkarya, bikin apa lagi dengan memberikan inovasi terbaru lagi ke depannya karena kita nggak pernah tahu gitu ya. Roda dunia itu selalu berputar, kita nggak pernah tahu kapan kita di atas, kapan kita di bawah. Jadi yang terpenting di setiap prosesnya kita menjalani dan kita tahu. Oke. Tapi pernah mendapatkan komentar yang mungkin tidak mengenakan nggak, Iki?
Oh itu sering dari dulu kalau itu. Apalagi kan dengan notabene kan di dunia entertain yang sama gitu ya. Kadang kan ada yang membanding-bandingkan, terus juga Hmm. kadang ada yang membuat hate speech segala macam. Tapi untungnya pada dasarnya aku kepada haters itu aku nggak begitu memikirkan bodo amat. Aku lebih baik aku memperduli orang yang care dan peduli dengan aku gitu loh. Cara membalas mereka itu yaitu dengan karya. Ketika aku sudah berprestasi, ya mereka yang selalu bertanya saat itu, memberikan kata-kata apa itu ya akhirnya bisa dibalas dengan sebuah karya daripada kita komentarin balik dengan mereka itu tidak baik kan. Karena kan ada istilah bagaimana caranya ketika kita membalas seseorang yang sudah mengkhianati dan menyakiti kita, alangkah baiknya kita balas dengan kebaikan. Dengan cara apa? Kita rangkul, kita kasih tahu dengan apa yang kita bisa gitu. Wow. Berarti cenderung mengabaikan tapi kemudian memberikan karya baru gitu ya, Ki? Ah, Oke, Sahabat Nova dan semua yang bergabung hari ini, kita masih punya waktu kira-kira 10-15 menit. Jadi kalau masih punya pertanyaan buat Iki boleh langsung nih. Dari tadi nggak ada yang nanya, tapi banyak yang memuji doang nih. Tapi kalau punya pertanyaan, boleh sekali. Kira-kira mau tanya apa? Kapan lagi kan bisa bertanya kepada Rizky Febian? Oke, ini ada pertanyaan dari Atik dan aku boleh bacain beberapa pertanyaan supaya nggak kelewat terus ya, Ki. Banyak banget yang komen boleh soalnya. dong. Oke, dari Atik dan penasaran Kak Iki lagi nonton apa sih arahnya ke sana terus? Ngelihat apa Ah, nih Ki? Penasaran nih mereka. enggak, sambil lihat. Ini kan di depan aku buka ini apa? Buka jendela. Jadi sambil menghirupi udara, sambil memikirkan kata-kata yang enak gitu loh. Menyerap pertanyaan. Ada pertanyaan lagi nih Ki. Ini bukan dari aku tapi dari penonton ya Ki. Ah, Dari Abdul Haris 099. Kapan nikah Kak Iki? waduh, belum tahu lah. Kita mah jalan aja dulu gitu. Jodohnya aja belum ada gitu. Ngapain mikirin nikah? Di mana-mana kan kalau yang mikirin nikah mah kalau udah ada jodoh ya. Kan bingung kalau misalkan Iya aduh ya. pengen jalanin aja. Oke, ini juga ada pertanyaan menarik nih. Tugasnya Sabrina, Kak Iki, pencapaian apa yang belum Kak Iki capai di tahun ini? Banyak, masih banyak banget pencapaian. Kayak aku masih pengen bisa berguna untuk banyak orang, bermanfaat untuk banyak orang, selalu memberikan kebaikan untuk banyak orang. Terus juga mulai merambah ke dunia bisnis. Terus juga semampu aku yang bisa aku lakuin ya aku lakuin. Banyak banget pencapaian. Dan aku berharap memang diri aku jangan ada terlalu banyak kepuasan diri gitu ya. Jadi aku biar bisa nge-explore diri aku apapun itu. Oke. Tapi ada cita-cita yang pengen banget segera kamu lakukan nggak? Atau ya mungkin kayak kepengenan entah buat album atau collab sama siapa gitu ada nggak? Ki? Yang pastinya album harapannya bisa di tahun ini ya. Karena sampai detik ini aku masih ngumpul-ngumpul. Oke, masih ngumpul-ngumpul. Kucing aku, sorry. Masih ngumpul-ngumpul. Oke, aku baca pertanyaan selanjutnya nih karena kayaknya banyak banget jadinya yang masuk. Ada dari Natsasimi. Ada rasa nervous nggak acting sama Vanessa? Kan semua filmnya dia box office semua. Jujur ya, deg-degan lah. Karena, jadi gini. Dulu itu ketika saya masih di label yang dulu, saya sempat menolak beberapa film yang dari Falcon. Karena jadwal nyanyi gitu. Dan saya juga nggak tahu ternyata kalau ditawarin film besar itu oleh manajemen yang Oh, dulu. Sayang sekali, padahal filmnya besar sekali kalau aku sebut. Pasti pada tahu lah ya. Terus pada akhirnya ya udahlah ya. Tapi saat itu aku tuh senang bermimpi kan. Terus aku bilang gini ya udahlah mungkin saat itu aku nggak bisa main film apalagi bareng sama Sasa gitu ya. Terus aku nazar lah dalam hati kecil ya udah apa mungkin suatu saat nanti aku bisa main film sama dia entah dimanapun kataku. Dan terbukti ternyata justru di film Kata ternyata aku nggak tahu kalau yang main ternyata Binta Sasa gitu. Terus ya udah karena kita juga jarang ketemu kan ketemu tuh cuma hanya di tempat acara paling saya ya udah dan pas akhirnya bisa mengenali dia lebih dekat secara personality dia baik banget orangnya humble dia juga ngasih support ngasih vibes ke lawan mainnya cukup baik gitu ya Sasa juga dia pintar bagaimana caranya menjaga mood lawan mainnya gitu jadi itu yang ngebuat aku akhirnya bisa beradaptasi lebih cepat untuk bisa jadi peran Nugraha ini. oke. Berarti waktu pertama kali ditawarin itu nggak tahu kalau lawan mainnya adalah Sasa.
Iya, jadi kita ketemu pas di tempat reading. Kita ketemu di tempat reading. Jadi akhirnya, oh, nah, oh ini yang main, oh ini yang main. Oke. Ada pertanyaan selanjutnya nih. Ini pertanyaan curhatan. Siapa tahu Iki mungkin bisa menjawab. Dari awal Solihin, Kak, kita harus gimana sih kalau orang yang kita suka ini udah nggak respect sama cowok lagi? Haruskah kita tetap perjuangin atau gimana? Wah, ini curhatan banget nih, Ki. Jawabannya tuh simple. Kan udah dengerin lagu Merelakan. Memaksakan sesuatu Berarti harus hal yang direlakan nih. iya, memaksakan sesuatu hal yang berlebihan itu tidak baik. Apalagi menjalani yang bukan harusnya miliknya itu tidak baik. Jadi apa harusnya? Ya merelakan. Merelakan biarkan dia cari kebahagiaan dia masing-masing gitu. Sampai akhirnya kamu juga tanpa harus lupa dengan diri kamu. Mencari kebahagiaan yang menurut kamu itu bisa membahagiakanmu. Tapi Iki pernah nggak sih di titik merelakan yang tahu harus merelakan, tapi kan itu nggak gampang gitu. Ya itu ketika almarhumah mama nggak ada, itu bener-bener campur aduk dan bertolak belakang semuanya gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih, Ki. Ada banyak sekali pertanyaan dari Hanlista. Hal apa yang sulit dari menghasilkan sebuah karya sejauh ini? Sulit itu mempertahankan konsisten gitu ya. Jadi aku sampai detik ini tetap harus muter otak gimana caranya nyari inspirasi kayak gitu di setiap harinya aku. Dan kebetulan aku kan orangnya terbilang orang yang rumahan gitu loh, maksudnya yang memang memang ketika memang gak ada kegiatan aku lebih baik me time dan mencari kebahagiaan mungkin lewat apa gitu loh ya, main game gitu loh. Jadi ya, dan itu juga yang ngebuat akhirnya mungkin aku bisa cari inspirasi lain, tapi itu nggak menutup kemungkinan kadang aku juga kalau udah suntuk akhirnya aku keluar cari tempat, bahkan aku liburan gitu untuk mencari inspirasi gitu. Ini berarti pandemi bisa bikin Iki punya lebih banyak waktu merenung dan menghasilkan karya dong? Sejauh ini alhamdulillah iya gitu loh ya, karena alhamdulillah dengan adanya pandemi kita bisa dapetin hikmah dan pelajaran dan berkahnya ya gitu. Alhamdulillah sampai detik ini aku masih bisa konten di setiap per beberapa bulannya, aku masih bisa berkarya dari mulai cuek, mantra, makna, terus seperti kisah, terus tiba-tiba ke Jiva, terus habis itu ke lagu ini, nanti juga ada soundtrack yang satunya lagi. Jadi kayak itu yang ngebuat aku bersyukur gitu loh, karena tidak mudah gitu loh di era pandemi seperti ini. Kita sebagai musisi gimana caranya bertahan hidup, bukan bertahan hidup, bertahan konsistensi di musik gitu loh ya, terus juga mesejahterakan tim semuanya gitu. Jadi saya amat sangat bersyukur gitu, semuanya tinggal jalanin aja gitu. Oke. Ini pertanyaannya relate juga nih. Kak Iki punya role model nggak sih yang kayak, ah gila dia kayak inspirasi gue banget gitu? Pastinya ya kalau model itu ada ya. Jadi kayak misalkan dari musik aku seneng musik R&B misalkan, itu jadi telak ukur aku. Terus misalkan aku senang fashion yang memang bisa setidaknya bisa aku tiru gitu loh, karena butuh, karena maksudnya kita juga harus setidaknya dengan berjalannya waktu tuh kita harus bisa mengikuti zaman juga kan ya, kayak gimana caranya eh, kita tetap ada di zaman itu gitu, tetap bersamaan gitu. Oke. Tapi berarti punya sosok yang kamu ngefans banget istilahnya gitu ada nggak sih? Dalam bermusik mungkin? Ada, aku suka Robin Thicke, Boyz II Men, Stevie Wonder. Di Indonesianya aku ada Trio Lestari gitu loh ya, ada Marcel Siaan. Banyak banget penyanyi-penyanyi yang sampai detik ini bisa dibilang menginspirasi aku. Akhirnya aku ada bisa di hal yang aku capai gitu. Nextnya punya keinginan untuk collab sama siapa nih kira-kira Ki? Atau mungkin kerja Kalau bareng siapa? kalau collab mah dengan siapapun aku mah ayo-ayo aja ya. Apalagi sekarang udah gitu loh ya. Yang terpenting mah gimana, bisa mewarnai musik lebih berwarna,
sesama musisi bisa saling support satu sama lain gitu. Itu yang buat aku senang. Oke, ini pertanyaannya juga nyambung nih dari Aldi. Habis single ini mau project apa lagi, Ki? Terjun ke dunia perfilman setelah film Kata diterima masyarakat, Ki? Oke. Maksudnya berarti ada Yang project apa pasti lagi dan kedepannya tertarik nggak untuk main film lagi? tidak menutup kemungkinan untuk aku bisa main film di film yang lainnya juga, karena setelah film Kata kemarin aku sempat ditawarin juga beberapa film. Terus tapi karena kemarin terhambat, aku harus ada perilisan lagu dan yang lainnya, akhirnya eh, aku tahan dulu lah ya gitu. Terus juga untuk karya kan ini merelakan dari rilis, nanti setelah itu juga akan ada satu soundtrack lagi untuk film Kata yang akan rilis juga, jadi ditunggu. Terus habis itu juga aku sekarang sambil proses untuk single yang sendirinya juga, jadi doain aja, aku lagi produktifnya. Yang penting doakan semoga tetap sehat akunya dan bisa menghibur kalian. Amin. Ini sepertinya Iki banyak sekali kegiatannya dan produktif sekali nih. Tips dari Iki dong untuk bisa tetap produktif, karena tadi banyak banget ya, ada project film, ada sekarang lagi Ya, mungkin lagi promo lagu Merelakan, bahkan lagi ngerjain uh, lagu single sendiri juga. Buat Iki tuh membagi waktu tuh gimana sih supaya bisa tetap produktif? nah, kalau tips aku tuh sederhana. Yang terpenting adalah apapun bidang yang sedang kita tekuni, yang penting itu harus kita sukai dulu lebih awal. Kalau misalnya kita udah suka, kita udah ngerasa itu bukan sebuah pekerjaan atau tanggung jawab, tapi lebih ke hobi, hal yang biasa kita lakukan, jadi ngerasanya ya itu akan dengan secara tidak langsung tuh di setiap harinya ya udah kayak biasa aja gitu. Dan aku pun gitu. Aku ngerasa walaupun ini sebuah pekerjaan buat aku, tapi karena aku suka dan cinta akan pekerjaan yang aku jalanin, apalagi di dunia entertain gitu ya, ya udah go with the flow aja gitu, aku ngikutin aja, jalanin aja dengan aku gimana caranya tetap konsisten gitu. Penting banget berarti soal melakukan sesuai passion dan yang kita sukai gitu ya, Ki. Betul kak. Oke. Tadi ada yang bercandain kamu, Ki. Katanya munduran dikit dong, Ki. Gantengnya kelewatan. Ah, saai. Oke. Ki boleh nyapa-nyapa dulu dong. Mungkin dari tadi tuh banyak yang sapa aku dong, Kak gitu. Mungkin disapa secara bersama-sama aja nih semuanya. Nyapa ke kalian semua yang ada di sini, thank you atas supportnya, dan thank you juga buat kalian yang udah dengerin lagu Merelakan. Terus juga aku harap di era pandemi seperti ini kalian tetap bisa menjaga kesehatan kalian gitu loh. Kalau kalian suntuk-suntuk bingung ngapain aja, dengerin lagu-lagu aku pokoknya di digital platform semuanya. Oke, ini udah ada yang bilang dia kangen banget nonton manggung. Iki juga pasti yang udah lama nggak manggung kangen banget nih ya, Ki. Ya betul pastinya, karena selama ini di era pandemi paling manggungnya virtual gitu loh ya Kak. Tanpa ada penonton gitu ya. Jadi ya amat sangat menentukan. Oke. Terakhir kali manggung inget nggak di mana? Aku terakhir manggung itu di tempat virtual, di acara untuk dikirim ke Australia. Jadi di eh, mahasiswa di sana membuat sebuah acara gitu loh ya. Dan aku diundang untuk menyanyi di sana. Karena memang karena pandemi, akhirnya aku biasanya tuh pergi ke sana karena beberapa tahun lalu aku datang ke Sydney menghibur mahasiswa di sana. Tapi kali ini karena pandemi, jadi akhirnya aku record di sini terus aku kirim ke sana gitu. Seru. Hal apa sih yang dirindukan nih dari suasana manggung langsung? Yang pasti kan ini ya, respon dari penonton, crowd-nya juga kita butuhkan gitu. Karena ketika kita banyak penonton juga itu yang membuat kita akhirnya pengen totalitas, pengen perform lebih baik lagi gitu. Oke, Oke, ini tadi balik lagi ke lagu Merelakan. Ngomong-ngomong soal merelakan, tadi Iki bilang juga pernah merasakan harus merelakan orang yang disayang. Nah, menurut Rizky Tuh, Fabiani, apa sih yang harus kita lakukan kalau kita lagi harus merelakan orang yang kita sayang? yang pastinya harus berpikir luas ya, jangan mementingkan diri kita sendiri, jangan terlalu menguasai ego kita. Karena kan kalau yang dibilang merelakan itu kita berarti harus mempunyai pemikiran luas, harus memikirkan sesuatu hal yang kita relakan juga kan, dalam artian
memikirkan hal apa ketika kita ingin merelakan, ya jangan memikirkan diri kita dan kepentingan kita sendiri, tapi kayak demi kebahagiaan masing-masing. Contoh misalkan untuk pasangan, kalau terus misalkan harus memikirkannya juga, kalau misalkan dilanjutkan gitu loh dan dipaksakan, kita juga harus memikirkan gimana, kita harus juga mikirin wah kedepannya nggak bakal bener, kedepannya malah jadi ngerusak ke kehidupan, misalkan kayak gitu. Ya merelakan adalah sesuatu hal yang emas kalau menurut aku, karena satu hal merelakan tuh, kalau menurut aku tuh, aku bangga gitu sama orang-orang yang bisa merelakan sesuatu hal gitu, walaupun sulit, walaupun susah, dan butuh perjuangan gitu gitu. Step by step yang kamu lakukan tuh untuk merelakan orang-orang biasanya apa Ki? Gimana? Langkah-langkah yang kamu lakukan untuk bisa merelakan seseorang. Oke, aku kehilangan dia gitu meskipun masih disayang. Kalau Iki tuh melakukan apa? Eh, aku ya mikirin untuk kebahagiaan aku akhirnya, kayak misalkan ya ini nggak bisa nih, ya udahlah, karena aku ngerasa, tapi memikirkan kebahagiaan aku adalah, tapi aku mikirin bahwa ke sisi aku semua. Contoh kayak misalkan wah, kalau gue lanjutin dengan pekerjaan gue yang seperti ini misalkan, tapi kasihan, misalkan ini dari pasangan ya, nanti yang ada pasangan gue malah makin sakit hati di setiap harinya karena ngerasa gini 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 gini. Terus kalau misalkan gue lanjutin, nanti yang ada pasangan gue berpikiran seperti ini, yang akhirnya malah jadi hubungan jadi nggak sehat. Jadi aku nggak pernah menyalahkan si perempuan ya, tapi bagaimana caranya menyalahkan keadaan gitu loh, karena ini keadaan nih yang ngebuat kayak gini. Kalau dibilang sayang mah ya gue sayang, kalau dibilang cinta mah cinta, tapi karena keadaan yang ngebuat kayak gini, tinggal pilihannya dua, adalah antara lu mau mengikuti aturan kita atau ikuti aturan saya, atau misalkan memang kalau nggak bisa mengikuti aturan ya mau nggak mau karena keadaan kayak gini. Jadi akhirnya lebih memikirkan itu, dan juga memikirkan ya udah, kalau kayak gitu juga balah jadi nggak sehat untuk apa hubungan gitu ya. Jadi lebih baik ya udah, lebih baik mencari kebahagiaan untuk diri aku sendiri, dan juga memberitahu kepada dia mungkin, ya udah kau juga cari aja kebahagiaan untuk diri kamu, nggak apa-apa, karena aku yakin ini karena keadaan nih kita kayak gini gitu. Aduh, aku dengerin Iki nih kayak curhatan banget nih kayaknya Ki. Ya santai lah. Oke, mungkin sahabat Nova dan semua yang nonton juga ngerasa kayaknya Iki bersemangat sekali menjawab pertanyaan itu. Jangan-jangan memang pengalaman. Oke, Ki, daripada lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Tadi ada dari wah, ada dari tadi banyak banget yang ngegombalin Iki. Mau aku bacain satu lagi nggak, Ki? Boleh. Dari Arianti Ratna. Mau diambilin minum apa, Ki? Biar nggak seret. Kayaknya tadi mereka dengar kamu batuk. Oh, Oke, tadi ada pertanyaan soal manggung virtual nih. Katanya kapan dalam waktu dekat ini ada nggak jadwal untuk virtual dari Adit Ajla? yang pastinya nanti aku akan update di sosial media aku, tapi akhir-akhir ini aku fokus untuk suatu hal proyekan lagu juga, jadi aku lagi fokus ke situ. Oke, ini berarti ikutin aja terus sosial medianya Rizky. Terus kemudian aku baca-baca lagi nih. Kita punya waktu 5 menit lagi, jadi sahabat Nova dan semua yang bergabung hari ini, kalau masih punya pertanyaan, udah banyak yang suruh nyanyi, iya nanti Iki akan nyanyi di akhir live kita, jadi pantengin terus live-nya, ajak-ajak semua penggemarnya Iki untuk join, supaya bisa mendengarkan Iki bernyanyi langsung. Oke, okay. Semuanya udah pada nggak sabar buat Iki nyanyi aja. Mungkin terakhir, boleh dong kira-kira lagu ini bisa didengarkan di mana, dan kenapa sih orang-orang harus mendengarkan lagu Merelakan ini? Yang pastinya lagu ini di digital platform semuanya udah bisa didengarkan, dan kenapa orang-orang harus mendengarkan lagu Merelakan, semoga ini bisa jadi healing song untuk kalian, jadi tempat dimana meratapi, merenung. Semoga lagu ini bisa dijadikan alasan kalian gitu ya, dan bisa mewakili perasaan kalian pastinya gitu. Oke, ini relate sama orang lain dan akan mewakili perasaan orang lain gitu ya. Oke, di Betul. akhir tadi udah banyak yang request juga. Iki boleh nyanyi dong untuk lagu Merelakan ini di live kita kali ini. Boleh, paling grave-nya ya. Kita coba ya. Boleh. Kau harus terima semua karena keadaan, dan kau pun berhak bahagia, mencoba merelakan
kepergianmu kali ini, meski kita tak lagi sama, tapi kita selalu bahagia. Oh, no, yeah, gitu. Wow, ada banyak banget yang bilang gila bagus banget. Ada yang bilang sampai melayot ya. Oke, Iki, thank you banget udah ngobrol-ngobrol berbagi cerita bersama dengan Nova hari ini. Sehat selalu, semoga lancar, banyak yang mendengar lagunya. Terima kasih banyak Iki. Mungkin salam penutup buat semua yang bergabung hari ini. Pastinya thank you banget yang udah nontonin streaming kita, dan yang pastinya juga aku mau bilang terima kasih untuk tabloid Nova official karena udah mensupport, dan aku harap juga apapun kalian yang sedang kalian rasakan dengan pandemi seperti ini, semoga kita berdoa bersama cepat usai dan kembali beraktivitas seperti biasa. Terus juga yang pastinya kita sama-sama tunggu film Kata seperti apa, dan tunggu juga soundtrack satunya lagi yang pastinya menjadi official soundtrack di film Kata. Oke, Iki, thank you. Semoga sehat selalu, sukses semuanya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Bye. Bye Rizvala semuanya. See you. Dadah, Kak. Nah itu dia sahabat Nova, kita udah ngobrol sama Rizky Febian. Ada curhatan, ada informasi, terus ada bocoran-bocoran project juga. Sahabat Nova kalau memang menyukai Rizky Febian, nanti kalau kelewatan live ini tadi yang udah kita 45 menit ini, boleh ditonton di Instagramnya Nova di IGTV. Kamu bisa juga cek di YouTube dan juga Facebooknya Nova. Terima kasih buat semua yang sudah bergabung sore hari ini. Kita akan terus mengadakan live seperti ini, berbagi cerita, atau bahkan kita akan ngobrol bersama dengan ahli, bahkan pelaku UMKM. Jadi jangan ketinggalan. Pastikan kamu untuk mengikuti sosial medianya Nova, ada Instagram, YouTube, Facebook, dan Twitter. Dan kalau kamu ingin mendapatkan update terbaru seputar selebriti, bisa mendapatkannya di nova.id dan juga tablet Nova terbaru. Terima kasih semua yang sudah bergabung hari ini. Tetap jaga kesehatan dan lakukan protokol kesehatan.